Majulah ke depan. Bukti apa itu? Apakah seorang ayah dan suami yang tampaknya sempurna benar-benar membunuh istrinya saat anak-anak mereka tidur di dekatnya? Caleb Flynn kembali ke pengadilan pada hari Senin dan hakim membuat keputusan besar yang bisa membuka jalan untuk menjawab pertanyaan itu secara tuntas. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Dalam meliput kisah Caleb Flynn selama beberapa minggu terakhir, saya sering memikirkan seperti apa kehidupan sebelum pagi-pagi buta tanggal 16 Februari itu. Tidak lama yang lalu, keluarga Flynn, setidaknya dari luar, tampak seperti mereka menjalani kehidupan yang diinginkan kebanyakan orang, kehidupan yang diimpikan banyak orang. Namun sekarang inilah kenyataan tentang siapa Caleb Flynn, karena apa yang didugakan telah dia lakukan. Ini adalah rekaman video dirinya kembali ke pengadilan hari ini di Ohio. Dan dalam kasusnya, hakim membuat beberapa keputusan besar yang akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang berikut adalah dasar-dasar kasus ini. Dan kasus ini semakin mendapat perhatian setiap kali Caleb Flynn pergi ke pengadilan, karena ini adalah kisah yang sangat sulit untuk dipahami. Sejujurnya, ini juga sangat memilukan. Caleb dan Ashley Flynn, mereka membesarkan dua putri kecil mereka di kota mereka, Tip City, Ohio, yang terletak di utara Dayton. Dan pasangan ini dikenal aktif di gereja mereka. Ashley pernah menjadi guru di sekolah setempat. Dia juga merupakan pelatih voli tingkat SMP. Caleb bekerja di sebuah perusahaan lantai, dan dia juga seorang pemimpin pujian, serta bermain di band gereja. Tapi kenyataan hidup itu sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya telah hancur. Dan kurang dari 2 bulan setelah tubuh Ashley ditemukan, tewas ditembak di dalam rumah keluarga Flynn dengan Caleb yang terengah-engah mengaku bahwa ada penyusup yang melakukannya. Kita bisa mengetahui apakah dia benar-benar yang menarik pelatuknya seperti yang dituduhkan polisi. Sekarang, ini adalah video Caleb Flynn di pengadilan pada hari Senin untuk sidang pendahuluan ini. Dia telah berada di penjara sejak penangkapannya pada 19 Februari yang merupakan 3 hari setelah Ashley dibunuh. Pada sidang hari ini, hakim menetapkan tanggal untuk persidangan Caleb dan untuk saat ini, persidangan itu akan segera berlangsung. Sekarang, sebelum kita masuk ke ruang sidang dan beberapa drama yang terjadi di sana hari ini, mari kita ikuti dulu perkembangan terbaru kasus yang menjerat Caleb Flynn. Ya Tuhan, Miami County 911. ya Tuhan. Seseorang membobol rumahku. Seseorang merusak rumahku. Apakah mereka masih di dalam? Saya tidak tahu. Tolong, maaf, tolong. Apa yang kamu lihat? Istri saya, dia terkena 2 tembakan di kepalanya. Sekarang inilah awal dari mimpi buruk yang diduga terjadi di dalam rumah Flynn pada tanggal 16 Februari. Sekitar pukul 2.30 pagi ketika Caleb menelpon polisi sambil berteriak bahwa seseorang telah masuk ke rumah mereka dan menembak istrinya Ashley dalam panggilan darurat 911 itu. Dia mengatakan bahwa istrinya ditembak 2 kali. Sekarang aparat penegak hukum segera menuju rumah ini yang terletak di jalan buntu yang tenang di Tip City, Ohio. Saya memeriksa ini di sini. Tidak ada yang lain. Oke. Oke, sudah kamu periksa? Sudah kamu cek itu? The 911, yes. Sekarang, tidak ada orang lain yang masuk ke sini. Titik. Tidak. Tiap pintu 1 kali. Oke. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Seth, mau duduk dulu? Tidak. Oke. Apakah dia sudah pergi? Lihat aku, tarik napas. Lihat aku? Aku butuh kamu untuk bernapas, oke? Datanglah dan sentuh jam tanganku. Apa yang aku lakukan untuk cucu perempuanku sekarang? Sekarang, aku butuh kamu untuk bernapas, oke? Apakah kamu punya keluarga yang bisa kamu hubungi? Oke, di mana ponselmu? Kamu mau menelpon keluargamu? Tunggu sebentar. Corey, kamu mengawasinya? Iya. Ya, hanya 1 orang saja. Oh, pintu itu terbuka di sana. Pintu belakang itu terbuka.
Apakah itu sudah malam di luar? Karena aku tidak bisa melihat. Apakah itu lemari? Oke. Konflik utama. Benar. Haruskah kita mengajaknya? Oke, lihat ini. Hati-hati. Oh tidak, ini merepotkan. Kamu lihat ada darah? Aku akan coba singkirkan saja. Hei, ada seseorang yang mengawasinya. Seseorang harus mengawasi. Ya, aku akan di sini sebentar lagi. Aku belum siap banyak bicara hari ini. Di mana dia? Kamu mau aku menelpon? Naik saja kalau mau. Apakah ada senjata api di rumah ini? Saya punya shotgun. Oke. Aku bilang, oke. Sebuah shotgun, senapan kaliber 22 dan seperti senapan angin. Oke. Saya punya pistol di truk saya. Oke. Di dalam kotak sarung tangan. Dalam rekaman kamera tubuh yang dirilis oleh polisi, mereka mengaburkan apa yang dilihat petugas saat masuk rumah Flynn. Tetapi mereka tetap membiarkan audionya berjalan dan Anda bisa mendengar apa yang mereka katakan. Polisi saat ini hanya berusaha mengumpulkan fakta, tetapi Anda juga bisa melihat bahwa mereka memperhatikan bahwa konsol tengah di dalam kendaraan terbuka. Dan mereka juga memperhatikan bahwa ada pintu di garasi yang terbuka. Sekarang Caleb mengatakan dia menyimpan pistol di dalam laci mobilnya. Masih belum jelas saat ini apakah polisi sudah memiliki senjata pembunuh dalam kasus ini. Sekarang polisi saat mereka terus memeriksa rumah itu, mereka masuk ke kamar-kamar di mana putri-putri Flynn tampaknya masih tertidur. Duduklah di sofa ya. Boleh saya menelpon seseorang? Ya. Apakah ini hanya sebuah ruangan? Apakah ini hanya sebuah ruangan? Oke. RPA meminta pemeriksaan dilakukan. Rebecca, Sean, sekali lagi, bolehkah aku berada di sini? Clear. Dia sedang di jendela membantu. Kemana Corey pergi? Itu ruangan apa? Di sini? Gadis itu baik-baik saja. Ya, gadis-gadis baik-baik saja. Oke, kamu baik-baik saja, Saddam. Tunggu sebentar. Apa aku buka emailku? Apa aku menelpon seseorang? Tunggu sebentar, sayang. Ya Tuhan. Kamu mau membiarkannya? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Apakah ada pertandingan bola, semua orang? Apakah dia sudah pergi? Belum. Aku tidak bisa. Apakah dia ada di jalanku? Apakah kamu butuh kontak? Kontak. Apakah kamu ingin mengurus orang yang mengajak anjing jalan-jalan itu? Aku? Kalau orang yang mengajak Corey, apakah kita ingin membiarkan dia menelpon keluarganya? atau tidak? Dia boleh menelpon keluarganya, tapi mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah ini. Oke.
kita sebaiknya tidak melakukannya. Ya. Oke. Iya, kedua gadis itu mereka seperti terbangun saat kami masuk. Tentang Jazzy, Aku tidak mau bertanya. Aku tidak mau menanyakan apapun padanya sekarang. itu menyenangkan, tidak apa-apa. Sempurna. Ya ampun. Duduklah sayang, oke? Tetap duduk. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Oh, aku sayang kamu. Apakah kamu bisa kasih tahu data dirinya? Aku tahu ini sangat sulit, oke? Siapa namamu? Caleb. Maaf, oke. Ya Tuhan. Semuanya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kamu tetap bisa menelpon keluarga, omong-omong. Mereka hanya tidak boleh masuk ke rumah ini. Mereka juga tidak boleh mendekati rumah atau hal-hal seperti itu. Aku akan menelpon ibu. Orang tuaku tinggal di Minnesota. Oke, sebelum kamu melakukan itu, bisakah kamu membantuku? Oke, siapa nama depan dan belakangnya? Polisi kemudian mematikan audio. Mereka tampaknya menyensor apa yang dikatakan Caleb secara spesifik tentang istrinya dan apa yang katanya terjadi di dalam rumah. Sekarang Caleb bukan hanya seorang ayah dan suami yang tampaknya penuh kasih, tapi dia juga seorang musisi yang cukup berprestasi. Dan dia pernah menjadi kontestan di American Idol musim ke-12 sekitar tahun 2014. Jadi dia adalah seseorang yang tampil. Dia berhasil memukau para juri saat audisi seperti Simon Cowell, dan dia mendapatkan tiket emas ke Hollywood. Nah, dia memang tidak lolos ke tahap berikutnya, tapi dia cukup sering tampil di acara itu sampai mereka memberinya segmen khusus. Dan di segmen itu, mereka memintanya untuk memperkenalkan diri, berbicara tentang siapa dirinya. Dia mengaku dirinya adalah seorang pria yang mudah menangis, katanya begitu. Dan dia juga sangat berpegang teguh pada imannya. Lalu dia ditanya, apa yang membuatmu unik? Ini yang dia katakan, kutip, aku benar-benar mencintai Tuhan. Aku mencintai istriku lebih dari apapun. Dia sangat-sangat cantik. Aku mencintainya. Dia juga mengatakan bahwa Ashley adalah orang yang mendorongnya untuk kembali mengikuti audisi karena ternyata dia sudah pernah mencoba sebelumnya, tapi tidak berhasil pada percobaan pertama. Namun Ashley berkata, kamu harus kembali dan audisi lagi. Sekarang berdasarkan semua yang kita ketahui tentang Caleb Flynn sampai saat ini, setidaknya bagi dunia luar, dia tampaknya adalah orang terakhir yang akan melakukan sesuatu seperti membunuh istrinya. Sekarang setelah sekitar 45 menit di dalam rumah, dalam rekaman kamera badan, kita melihat Caleb keluar. Dan ada pelukan emosional dengan seseorang yang tampaknya adalah anggota keluarga atau teman dekat. Kamu benar-benar makan pizzamu sendiri. Oh. Kamu. Tuhan. Saya tidak mengerti. Apa kamu butuh tim untuk mendampingimu? Ya, sini. Kamu baik-baik saja? Kamu perlu seseorang untuk menjagamu.
Bisakah kita lakukan itu saja? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Jangan kaget, aku syok. Kamu mau duduk di tangga saja? Yap. Iya. Berikan dia selimut. Siapa yang berjalan di belakang? Apa itu? Siapa yang berjalan di belakang? Kepada deputy? Tidak ada dari kami yang berjalan di belakang? Tidak. Apa Anda tidak ingin kami melakukannya? Saya rasa tidak. Saya tadi mau memanggil anjing di sini. Saya pergi ke anjing-anjing itu. Saya baru saja menyuruh mereka berkeliling dan memasang. Saya tidak tahu. Colt mungkin pergi ke beberapa tempat untuk memasang pita itu. Iya. Itu saja. Iya, oke. Satu-satunya pilihan. Mereka bisa membawa drone, tapi kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu cari. Aku dengar itu. Aku sedang mencarinya. Membeku. Lalu aku lari. Dan pintu keselangkangan terbuka lebar. Lalu aku... Berapa lama kamu di sini? Berapa lama kamu di sini sebelum kami datang? Sekitar 20 detik? Ya, tidak terlalu lama. Oke. Aku rasa aku pernah melihat lampu kalian. Tidak ada mobil yang keluar. Iya. Aku tidak melihat ada buah zakar. Tunggu, aku juga tidak melihat apa-apa. Semuanya kosong di atas. Saat yang pertama masuk, aku melihatnya berjalan cepat dan mereka bilang, berikan aku tanda yang benar. Jadi aku tidak takut pada siapapun. Iya. Dan aku tidak bisa menemukanmu pertama kali. Iya, pintu samping belakang itu yang terbuka. Itu masih terbuka. Iya, benar. Sekarang, beberapa jam setelah Ashley terbunuh, polisi mengatakan bahwa teori sementara polisi adalah ini kasus pembobolan yang berujung maut. Itulah yang dikatakan Caleb. Polisi datang, mereka menerbangkan drone, mereka menurunkan anjing pelacak. Mereka mengatakan tidak menemukan tanda-tanda adanya penyusup. Satu hal yang Anda perhatikan saat menonton rekaman kamera tubuh adalah bagaimana polisi tampak tetap sangat profesional. Meskipun sang suami jelas-jelas histeris saat menceritakan apa yang menurutnya telah terjadi. Namun polisi, meskipun Caleb sangat emosional, tampaknya agak curiga terhadap ceritanya. Semuanya. Ya, pintu belakang itu terbuka. Ada pintu di samping di situ, itu terbuka. Jadi Kalian sudah periksa area garasi? ya, kami belum. Truknya, konsol tengah truknya terbuka. Dan disitulah dia bilang dia menyimpan pistolnya. Jadi Acara ini. istrinya. Di ruangan yang sama juga. Iya. Di tempat tidurnya, di ranjang itu. Hey, Harry. Aku belum bicara dengannya. Cory yang sudah bicara dengannya. Sekarang, Ini adalah rekaman kamera tubuh seorang petugas yang sedang berbicara dengan petugas medis tentang apa yang dia lihat saat tiba di lokasi. Aku tahu kamu tidak yakin jika aku menanyakan ini. Menurutmu, sudah berapa lama dia pergi? Tidak lama. Oke. Georgia akan mencari tahu kenapa, di mana sebenarnya dia. Kami datang ke sini karena ada laporan pembobolan. Iya, saya kira begitu, tapi bukan di tempat kami. Oke. Tapi mereka akan bisa memeriksa suhu tubuhnya, oke? Lalu mereka tidak akan bisa memberitahumu waktunya.
Oke. Belum 5 jam. Udah, akhir-akhir ini aku berpikir. Warnanya masih Bagus. Oke. Oke, ini masalah besar di area keluar. Saya bisa melihatnya pada diri saya. Itu. Saya tidak harus mendapatkan nama di data bird. Kamu bisa datang ke stasiun nanti. Ya, kita akan mengambil ini. Kita juga bisa nongkrong bareng. Ya. Kalau kamu benar, ya, kita juga akan cukup lama nongkrong di sini sampai detektif datang. Oke. Jadi, ya. Polisi jelas tampaknya punya banyak pertanyaan, tapi mereka bilang karena Caleb sangat histeris, mereka menunggu dia tenang dulu dan menunggu detektif datang. Sekarang inilah teman yang sedang menghibur Caleb dengan selimut bertanya kepada polisi. Kebetulan saja dia baru saja menelponku. Iya, aku rasa mungkin. Sekitar 40 menit yang lalu. Dia benar-benar salah. Kalau kamu tahu, Dia akan melakukannya. Dia menyuruhku tidur dengan kalender. Ya Tuhan. Seharusnya aku tidak mendengarkan. Sekarang akhirnya Caleb yang dibungkus selimut itu dibawa ke mobil polisi, di mana polisi mengatakan bahwa dia secara sukarela pergi ke kantor polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekarang ini adalah video Caleb memberikan DNA-nya secara sukarela kepada polisi. Kami tidak memiliki cap waktu pada rekaman body cam ini, jadi kami tidak tahu berapa jam setelah polisi tiba di rumah Caleb kejadian ini berlangsung. Maaf harus bertemu Anda dalam situasi seperti ini, Pak. Sekali lagi, Anda bisa memanggil saya Will. Siapa nama depan Anda, Pak? Caleb. Caleb? Baiklah. Orang tuaku akan datang dari luar kota, seperti ponselku dan semuanya. Aku akan mencoba mengurus semuanya dengan itu. Dan kau tahu, kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikannya kepadamu secepat mungkin. Tapi sayangnya, dalam situasi seperti ini, memang sudah standar bagi kami untuk mengumpulkan semuanya. Oke. Saya akan keluar dulu karena kamu sedang berbicara dengannya. Kalau butuh apa-apa, tinggal. Oke. Baiklah. Proses yang cukup sederhana, jadi tentu saja Detektif Morgan. Saya punya satu. Terima kasih. Saya sudah bilang, jadi kami akan mengambil DNA sentuhan dari barang-barang yang tertinggal di rumah itu. Ini akan menyingkirkan Anda sebagai kemungkinan kecocokan. Jadi, kalau begitu, kalau laboratorium forensik melihatnya dan seperti, oke, tidak, ini cocok dengan pemilik rumah. Jadi kita perlu atau tidak cocok. Jadi sekarang kita punya profil lain. Kita harus mencoba mencari tahu siapa itu. Jadi dengan ini. Ini sangat sederhana. Steril. Kemasan baru. Jadi kalau kamu buka mulut, lalu aku masukkan ini dan aku putar-putar di pipimu beberapa kali. Sekarang kita tidak punya rekaman video interogasi Caleb. Sepertinya bagian dari kasus ini. Meskipun mereka sudah merilis rekaman body cam, bagian-bagian yang telah disensor benar-benar adalah detail yang bisa menentukan jalannya persidangan. Kita tahu berdasarkan catatan pengadilan bahwa rekaman panggilan 911 dan rekaman body cam sepertinya kita bisa memahami bagaimana versi ceritanya. Tapi, apa pertanyaan besar yang masih ada sampai saat ini? Apa bukti yang secara khusus mendorong polisi untuk mengatakan bahwa Caleb Flynn adalah orang yang diduga membunuh istrinya? Sekarang, kita juga tidak tahu apakah ada dugaan motifnya. Polisi belum mengumumkan hal itu secara terbuka. Saya tidak tahu banyak tentang situasinya, selain katanya ada perampokan rumah dan situasinya buruk atau semacam itu. Baiklah, saya akan segera cek ke detektif apakah mereka membutuhkan itu. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar membutuhkan celana dalam Anda. Kalau memang perlu, nanti saya tanyakan.
Sekarang inilah momen ketika Caleb ditangkap. Baiklah Caleb, saya ingin kamu berdiri. Baiklah, majulah ke depan. Apa itu? Putar itu untukku. Hack. Kita tidak akan membahas itu di sini. Oke, ayo beri tepuk tangan untukku. Apakah Patrick menelponmu? Apa itu? Bisakah Patrick menelponmu? Sekarang aku tidak tahu kalau dia memintanya. Jadi pengacaranya seharusnya sedang menelpon dia sekarang. Oke, ya, kami akan menghubunginya. Saya bersikap ramah. Saya bersikap kooperatif. Jadi, saya tidak menjawab pertanyaannya. Kamu mau saya peluk dia sebentar? Saya memintanya. Tidak banyak tentang yang itu. Itu. Saya memintanya. Saya minta, oke. Pak, apakah Anda punya sesuatu yang bisa menusuk saya, seperti jarum suntik, benda tajam, atau apapun? Dia bahkan belum punya hari. Bisakah kamu ambilkan air, setidaknya satu? Jangan berikan dia informasi yang bagus. Kami menerima panggilan yang tidak prioritas. Lalu, saya mendapat produk yang masuk. Tolong rilekskan lengan Anda sebentar, Pak. Bisa tolong renggangkan kaki Anda sebentar untuk saya? Dan tidak jelas siapa orang yang berada di samping Caleb di ruang tunggu itu, tapi ini hanyalah contoh lain dari seseorang yang sama sekali tidak menyangka bahwa dialah yang membunuh istrinya seperti yang dituduhkan polisi. Caleb diborgol dan dibawa ke penjara kabupaten. Saat Caleb pertama kali hadir di pengadilan, hakim menanyakan apakah ada yang ingin ia tambahkan, dan inilah yang ia katakan. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya tentang hal itu? Pak, saya ingin merawat putri-putri saya. Saya bukan ancaman. Saya mengerti. Baiklah, pengadilan akan memerintahkan jaminan sebesar $2 juta dalam kasus ini yang mencakup semua tuduhan Anda. Jika Anda membayar jaminan dalam kasus ini, pengadilan akan memerintahkan Anda untuk menjalani tahanan rumah dengan pemantauan elektronik dalam pengawasan pra-persidangan. Selain itu, pengadilan akan memerintahkan agar Anda tidak melakukan kontak apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pihak ketiga. Caleb telah berada di penjara sejak penangkapannya. Grand jury mendakwanya dengan hampir selusin tuduhan terkait kematian Ashley. Caleb telah mengaku tidak bersalah atas 11 tuduhan yang dihadapinya. Jaminannya ditetapkan sebesar 3,5 juta. Caleb dituduh melakukan pembunuhan berat, dan dia juga menghadapi 3 tuduhan pembunuhan lainnya terkait kematian Ashley. Dia juga menghadapi 2 tuduhan penyerangan berat, 3 tuduhan memanipulasi barang bukti, dan ada 2 tuduhan intimidasi terhadap pengacara, korban, atau saksi dalam kasus pidana. Dan sampai saat ini belum jelas siapa yang diduga diintimidasi oleh Flynn. Sekarang, ada juga pemberatan terkait senjata api yang melekat pada tuduhan pembunuhan tersebut. Dalam siaran pers dari pihak berwenang di Tip City, mereka menulis, kutip, "Jika terbukti bersalah, Flynn akan menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat." Sekarang, hukuman mati memang tercantum dalam undang-undang. Itu legal di Ohio, tapi tidak ada yang dieksekusi sejak tahun 2018. Flynn kembali ke pengadilan hari ini untuk konferensi pra-persidangan, dan semua materi perkara hingga saat ini telah diserahkan dari pihak penuntut kepada pihak pembela. Kami mengetahui bahwa bukti tambahan akan diberikan seiring kasus ini berjalan, kata mereka. Lalu hakim mengatakan tanggal sidang telah ditetapkan. Pada saat ini, Tuan Mulligan telah menyatakan bahwa kliennya tidak berniat untuk mengajukan pelepasan hak atas batas waktu sidang. Jadi pengadilan menetapkan kasus ini untuk disidangkan. Apakah itu benar, Tuan Mulligan? Benar, Yang Mulia. Baik. Jadi pada titik ini, tanggal sidang telah ditetapkan pada 28 April. Itu hari Selasa. Sidang akan berlangsung selama 2 minggu, mulai tanggal tersebut pada pukul 08.45 pagi. Selain itu, jika penasehat pembela ingin mempertimbangkan kembali untuk mengajukan pelepasan hak atas batas waktu sidang, pengadilan telah menetapkan sidang status perkara pada 6 April pukul 2 siang.
Dan pengabaian batas waktu tersebut akan membahas spesifikasi khusus yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi 28 April akan menjadi sedikit lebih dari 2 bulan sejak Caleb Flynn diduga membunuh istrinya. Sekarang ada kemungkinan pada sidang 6 April ini, pihak pembela meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kasus Caleb yang akan memundurkan tanggal persidangan tersebut. Ini jelas merupakan kasus yang sangat menjadi perhatian publik dan tuduhannya sangat mengejutkan. Lalu ada juga bukti seperti rekaman video dari kamera tubuh. Ada juga rekaman panggilan 911 yang telah dipublikasikan dan terus membuat kasus ini menjadi berita utama yang banyak orang ingin ikuti. Pada saat yang sama, pihak pembela berusaha membatasi jumlah informasi yang dipublikasikan seiring kasus ini berjalan. Kami juga di sini untuk sidang terkait permohonan agar materi pengungkapan bukti tidak disebarluaskan, serta kemungkinan bukti lain yang mungkin akan diajukan dalam kasus ini. Penasihat hukum pembela mengajukan permohonan itu baru minggu lalu. Sejauh yang saya pahami, saat ini penasihat hukum ingin menjadwalkan sidang lanjutan untuk hal tersebut, dan kita akan membahasnya pada sidang status di konferensi status nanti. Dan Tuan Mulligan, saat ini saya meminta Anda untuk mengajukan permohonan secara resmi di sini untuk menunda sidang hari ini terkait permohonan tersebut dan menjadwalkannya pada tanggal 6 April, di mana kita akan mengadakan sidang yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama saya menghargai diskusi yang telah kita lakukan mengenai masalah tersebut. Kedua, saya menghargai pengertian yang telah diberikan. Yang telah didiskusikan. Dan saya menghargai kenyataan bahwa penundaan memang dibutuhkan hari ini. Setidaknya selama 1 minggu sampai kita melakukan konferensi status yang nantinya akan menentukan tanggal sidang potensial jika memang diperlukan. Sementara itu, kami akan melakukan diskusi secara internal dan juga dengan pihak di luar kantor mengenai masalah tersebut. Terima kasih. Jadi apakah itu merupakan permohonan resmi, Tuan? Benar, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada keberatan dari pihak penuntut? Tidak ada keberatan. Baiklah, pengadilan akan mengabulkan karena alasan yang baik telah ditunjukkan menunda sidang atas permohonan untuk tidak menyebarluaskan. Kita akan membahasnya lebih lanjut pada tanggal 6 April di sidang status. Selama penanganan permohonan tersebut, pengadilan akan meminta para pengacara untuk mempertahankan status quo terkait dengan tidak mengungkapkan dan menahan diri dari mengungkapkan bukti apapun dalam kasus ini, atau membicarakannya sampai masalah itu terselesaikan. Penasihat hukum pihak pembela? Terima kasih. Baiklah, Tuan Watkins. Tidak ada keberatan. Apakah ada masalah lain yang perlu kita bahas? Sebagai catatan Yang Mulia, hukum Marston telah dipatuhi untuk sidang hari ini. Terima kasih. Tuan Mulligan, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak, tapi terima kasih Yang Mulia. Baiklah, sampai jumpa lagi pada tanggal 6 April pukul 2 siang. Jika tidak ada lagi, sidang kita ditutup. Jadi sekali lagi, 6 April adalah tanggal penting berikutnya dalam kasus ini yang melibatkan Caleb Flynn dan dia tetap berada di balik jeruji besi. Dan dia tampaknya terus mengaku tidak bersalah atas tuduhan bahwa dialah yang menembak dan membunuh istrinya. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah kanal kami di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.